Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 19038420208. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai materi perbandingan. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2 edisi revisi 2017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Teman-teman penasaran kan gimana videonya? Maka tonton sampai habis ya. Soal pertama. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Hubungan antara banyak bensin yang dibutuhkan dengan jarak yang ditempuh digambarkan seperti pada grafik berikut. Dengan menggunakan grafik berikut, dapatkah kalian menentukan persamaan yang terbentuk? Berapakah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km? Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Anggaplah perjalanan yang ditempuh lancar tanpa hambatan dan kemacetan. Untuk penyelesaiannya, dari grafik yang disajikan tadi, kita dapat mengetahui bahwa Y adalah jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer, sedangkan X itu menunjukkan banyak bensin yang dibutuhkan dalam satuan liter. Dari soal diketahui bahwa 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Nah, persamaan yang bisa kita buat adalah X itu menunjukkan Y atau banyak bensin menunjukkan jarak yang akan ditempuh. Jadi 1 liter itu untuk menempuh 12 km. Dari pernyataan ini kita bisa menggunakan perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua buah bilangan yang apabila suatu bilangan bertambah, maka bilangan yang lain juga ikut bertambah. Sehingga kita peroleh persamaannya X per 1 sama dengan Y per 12. Y sama dengan 12X. Sehingga persamaan yang dimaksud adalah Y sama dengan 12X. Pertanyaan selanjutnya adalah banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km. Tadi diketahui bahwa dalam 12 km itu membutuhkan 1 liter bensin. Kalau 72 km berapa bensin ya? Nah, ini kita misalkan sebagai X liter, di mana kita juga bisa menggunakan perbandingan senilai, sehingga kita memperoleh persamaannya 12 per 72 sama dengan 1 per X. Ini kita kali silang, jadi 12X sama dengan 1 kali 72. 12X sama dengan 72. X sama dengan 72 per 12. X sama dengan 6. Jadi teman-teman, banyak liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 72 km adalah 6 liter. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Berapakah jarak yang ditempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter? Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan persamaan grafik yang kita peroleh di awal tadi untuk menempuhkan jarak tempuh mobil jika bensin yang dibutuhkan sebanyak 6,5 liter. Caranya adalah dengan substitusi, yakni Y sama dengan 12X. Kemudian nilai X itu kita misalkan 6,5 liter, sehingga Y sama dengan 12 dikali 6,5. Y sama dengan 78. Jadi jarak yang ditempuh adalah 78 km.
Soal kedua. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan mana ya yang berdetak lebih lama dalam 1 jam? Yuk kita ke pembahasan. Pada soal ini, kita juga menggunakan perbandingan senilai. Karena perbandingan ini mengakibatkan bilangan yang satu bertambah, maka bilangan yang lain juga bertambah. Jadi, kita menggunakan persamaan A banding B sama dengan P banding Q. Karena permintaan dari soal tersebut harus dijadikan dalam per jam, maka kita harus mengubah dari menit ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Diketahui bahwa tikus dalam 2 menit jantungnya berdetak sebanyak 840 kali. Jadi dalam 1 jam berapa kali ya? Nah, itu kita misalkan sebagai X. Maka kita menggunakan perbandingan senilai sehingga 2 menit per 1 jam sama dengan 840 kali per X. Di mana 1 jam tadi kita ubah menjadi 60 menit, persamaannya menjadi 2 menit per 60 menit sama dengan 840 kali per X. Kita sederhanakan jadinya 1/30 sama dengan 840 kali per X. Kita kali silang jadi X sama dengan 30 dikali 840 kali, sehingga X-nya adalah 25.200 kali. Untuk marmut, tadi diketahui bahwa dalam 4 menit jantungnya berdetak 1200 kali. Dalam 1 jam berapa ya? Ini juga sama seperti tadi, kita menggunakan perbandingan senilai, jadinya 4 menit per 1 jam sama dengan 1200 kali per X, dimana 1 jam tadi kita ubah menjadi menit, yaitu 4 menit per 60 menit sama dengan 1200 kali per X. Kita sederhanakan, jadinya 1/15 sama dengan 1200 kali per X. Ini kita kali silang juga, jadi X sama dengan 15 dikali 1200 kali, sehingga X-nya sama dengan 18.000 kali. Berarti dalam 1 jam jantung tikus itu berdetak sebanyak 18.000 kali. Untuk kelinci, diketahui bahwa dalam 5 menit jantungnya berdetak sebanyak 1025 kali. Dalam 1 jam berapa kali ya? Nah, ini kita misalkan sebagai X. Dengan perbandingan senilai juga, kita akan memperoleh persamaan 5 menit per 1 jam sama dengan 1025 kali per X. 1 jam kita ubah menjadi menit, jadinya 5 menit per 60 menit sama dengan 1025 kali per X. Kita sederhanakan menjadi 1/12 sama dengan 1025 kali per X. X sama dengan 12 dikali 1025 kali. Nah, ini didapat dari perkalian silang ya teman-teman. Selanjutnya, X sama dengan 12.300 kali. Berarti dalam 1 jam jantung kelinci itu berdetak sebanyak 12.000 kali. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang awal bahwa hewan mana yang lebih banyak berdetak dalam 1 jam? Jawabannya adalah tikus sebanyak 25.200. Soal 3. Komaria sedang mengukur tinggi pohon di halaman sekolah. Dia menggunakan proporsi seperti berikut. Tinggi komaria banding panjang bayangan komaria sama dengan tinggi pohon banding panjang bayangan pohon. Tinggi komaria 15 kaki, panjang bayangannya 15 inci. Panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. Komaria menggunakan perbandingan senilai 4/5 sama dengan tinggi pohon banding 12. Namun, perbandingan senilai tersebut menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek dari tinggi komaria. Jelaskan kesalahan yang dilakukan komaria dengan catatan 1 kaki
kurang lebih 30,48 cm dan 1 inci kurang lebih 2,54 cm. Nah teman-teman, sebelumnya kita analisa dulu ya soalnya. Yang ditanya adalah tinggi pohon. Terus diketahui 4 berbanding 5 sama dengan tinggi pohon banding 12. Nah dari sini berarti ada ralatan dong, karena tadi yang pertama kali adalah 15 kaki. Kemudian tinggi Komaria berarti ada 4 kaki. 4 kaki dikali 30,48 cm sama dengan 121,92 cm. Untuk kesalahan yang dilakukan Komaria adalah karena belum disamakannya satuannya, sehingga jika satuannya tidak disamakan akan menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek daripada tinggi Komaria. Nah selanjutnya kita selesaikan. Kita bisa mengetahui tinggi pohon dengan cara menggunakan proporsi yang sudah disediakan, yakni tinggi Komaria dibanding panjang bayangan Komaria sama dengan tinggi pohon banding panjang bayangan pohon. Yang pertama tadi tinggi Komaria itu 15 kaki. Kalau 15 kaki dikali 30,48 cm akan menghasilkan 457,2 cm. Nah, kan tidak mungkin ada manusia setinggi ini, makanya dikatakan salah. Yang kedua, panjang bayangan Komaria 15 inci. 15 inci dikali 2,54 cm sama dengan 38,1 cm. Selanjutnya, panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. 12 dikali 30,48 cm adalah 365,76 cm. Selanjutnya, kita bisa memasukkan angka ke dalam proporsi tersebut. Tinggi Komaria itu 4 kaki ya teman-teman, bukan 15 kaki. Tinggi Komaria 4 kaki per 15 inci sama dengan tinggi pohon per 12 kaki. 4 kaki berarti 4 dikali 30,48 jadinya 121,92 cm per 38,1 cm sama dengan tinggi pohon per 365,75 cm. Dikali silang menghasilkan 3,2 sama dengan tinggi pohon per 365,75 cm. Sehingga kita mendapatkan tinggi pohonnya adalah 3,2 dikali 365,75 cm sama dengan 1170,432 cm. Dan jika kita ubah satuannya pada kaki, maka tinggi pohon adalah 38,4 kaki. Sehingga tinggi pohon lebih tinggi ya daripada tinggi Komaria. Nah, gimana teman-teman? Apakah penjelasan dari saya tadi cukup jelas? Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis.